Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali saya akan kembali komentari Maman Abdurrahman. Jadi tim dari Capres Prabowo yang mana itu memberikan skor 6 kepada masing-masing paslon dari Anies dan Ganjar. Ya kan, Capres Anies dan Ganjar. Sementara Prabowo dikasih 8 dalam hal kemampuan komunikasi dan mengelola emosi di debat itu guys, debat capres. Sementara yang lainnya dari 6 panelis cuma dia sendiri yang memberikan nilai 8 untuk Prabowo, sisanya 5. Bahkan yang lain itu 5 lainnya untuk Anies Ganjar itu 9, 8, 7. Gak ada yang 6. Dia beda sendiri guys. Itu terbukti dia subjektif, tidak objektif. Kok bisa di antara 5 orang dia sendiri yang beda? Aneh. Logika, pakai logika. Dan dia kebetulan pendukung Prabowo pula, tim Prabowo pula. Di situ kita bisa nilai fakta terang benderang kalau Maman Abdurrahman ini tidak objektif. Tapi dia lucunya menuduh pasangan lain tuh subjektif. Padahal dia yang tidak objektif alias subjektif kan? Kok bisa beda sendiri? Orang semuanya kompak ngasih nilai 5 untuk Prabowo. Anies Ganjar 9, 8, 7. Dia aja ngasih nilai 9 kepada Prabowo. 8, 9 guys. Aneh guys. Ini perlu ditanyakan gitu. Jadi jujur apa tidak? Jadi kena lagi nih akhlak dari timnya Prabowo. Prabowo-nya nggak punya etika karena dia meneruskan Gibran meskipun ada pelanggaran etik berat. Nah ini timnya tidak punya akhlak karena nggak jujur, nggak subjektif, nggak objektif, tapi subjektif. Jadi gini guys, komunitasnya begini ya, dibilang bahwa Prabowo tuh diserang kiri kanan. Memang sifatnya berapi-api, tapi dia bisa kontrol emosi. Guys, saya tanya coba ya, coba ada tonton medsos, lihat medsos. Berapa banyak orang yang memparodikan, membuat meme dari emosinya Pak Prabowo, ya. Apakah Maman tidak pernah membaca medsos? Itu medsos publik loh. Publik itu menilai, nilai bagaimana betapa emosiannya Prabowo ketika debat kemarin. Justru ketika ujiannya, ketika ada diserang itulah Anda bisa kontrol emosi atau tidak. Itu masalahnya guys. Harus diuji, dan Prabowo gagal dalam ujian itu. Ketika diserang, wajar dia diserang. Kenapa? Karena dia itu memimpin jabatan Menhan dan dia dekat sama Jokowi. Kalau Anies cuma gubernur dan dia memang oposisi. Kalau Pak Prabowo kan memang betul-betul mendukung, memuji Jokowi habis-habisan. Pak Anies tidak, dia objektif. Ketika itu nggak bagus, dia tidak teruskan. Contoh reklamasi dia hentikan, penggusuran beliau kembalikan kepada hak-hak warga. Itu Pak Anies oposisi, dia tidak membebek seperti Prabowo. Ya, jadi wajar Prabowo dalam itu. Dan ketika itu terjadi, dia tidak lulus ujian, dia emosian sampai tangannya begini. Harusnya debat itu kan hanya pakai lisan, nggak boleh pakai gerakan-gerakan tangan. Ada lihat itu Gibran sampai begini-begini. Reaksi Gibran itu adalah dari emosinya Prabowo. Kalau Prabowo tenang, Gibran nggak bakal begini guys, nggak bakalan. Jadi Gibran itu sendiri terlihat terpancing emosi dari Prabowo. Prabowo emosi menular ke Gibran, makanya dia gini-gini guys, gini-gini. Emosi itu Gibran, makanya karena emosi ngompori pendukungnya Anies. Jadi terbukti Prabowo itu gagal dalam menekan emosi. Justru ketika diserang kiri kanan itulah, dan itu wajar karena memang dia Menhan, memuji Jokowi, dekat sama Jokowi. Artinya dia itu adalah lingkar dalam kekuasaan yang paling dekat, yang masuk bagian kekuasaan, yang masuk istana bahkan. Anies tidak masuk istana, dia hanya gubernur. Menhan adalah pembantunya presiden, gitu, dekat. Gubernur tuh independen, ya. Gubernur tuh tidak diperintahkan oleh presiden, tidak. Dia bisa punya sikap untuk Jakarta.
punya sepeda bela, tapi Anies nggak bisa. Dia betul-betul membantu. Dan kalaupun bisa, harusnya bisa juga sebenarnya kalau dia punya ide bisa. Tapi kan Prabowo tidak. Dia ikut begitu saja apa yang diberitakan Jokowi. Gitu. Nah, itu terbukti. Jadi justru Prabowo gagal dalam itu. Lalu dia bilang, saya kasih Anies 5, kenapa? Anies terlihat sekali emosinya. Ketika disinggung tentang 80 triliun, ya langsung dia counter attack. Nah, dia harus tahu counter attack itu bagaimana dulu. Orang ketika dibantah, ketika ditanya, dia harus menjawab balik. Itu wajar, counter attack itu wajar. Nah, kita lihat itu adalah bagaimana cara Anies menyampaikan counter attack-nya. Itu yang penting. Apakah seperti Prabowo? Tidak. Dia tidak pakai gini-gini. Nggak pakai Pak Prabowo, nggak begitu. Dia santun menjelaskan data, ya, bahwa ya 80 triliun itu, saya lupa persisnya Pak Anies, tapi pada itu menunjukkan data. Bahkan saya ikut komentari, guys, ya, saya ikut komentari bahwa yang di Jakarta itu Pak Anies itu tidak membangun seperti Jokowi. Dia memikirkan banyak program, ya, DP rumah 0%, ya, makan siang gratis anak-anak. Itu makan anak berapa? Dia memberikan mendaya gunakan masyarakat. Jadi masyarakat yang bekerja, dia nggak pakai tender, guys. No, ya, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam mengerjakan. Jadi Jakarta itu kan kota kolaborasi. Dia sampaikan data itu dengan tenang, nggak ada gini-gini, nggak ada. Atau saya siap mati, nah ada begitu. Jadi apa? Jadi berapi-api itu berarti kan emosi. Orang yang berapi-api berarti dia, karena gini guys ya, berapi-api itu adalah bagian dari amarah. Ya. Amarah lah penyebab orang itu berapi-api. Maka Anda lihat ya, betapa berapi-apinya Jenderal Tomo, Bung Tomo. Bandung Lautan Api, takbir, itu dia marah, guys. Marah kepada penjajah. Makanya dia ngomong berapi-api. Namanya api, ya. Api itu adalah kemarahan. Sesuatu yang terbakar. Jadi ketika Maman mengatakan bahwa Prabowo berapi, dia nggak sadar. Itu sama dengan emosi. Karena api, emosi, air, tenang. Makanya kan ini asosiasi api, saya sudah emosi. Masa Maman nggak paham? Dia sedang sadar bahwa menyebut Pak Prabowo berapi, itu artinya emosi. Ya, makanya aneh kalau dia sendiri yang memberikan nilai 8 untuk atau 9 untuk Prabowo, nggak masuk akal. Ntar lain itu ngasih nilai 5. Dan apa dia nggak lihat medsos sekali lagi? Berapa banyak meme yang meme yang menyindir Prabowo, emosian, itu banyak sekali di medsos dan mereka sangat kreatif. Ada nggak meme yang menyindir Anies dan Ganjar emosi? Nggak ada. Yang ada akan temukan sindiran emosi dari publik, dari rakyat di medsos yang menyindir Prabowo emosian. Itu loh. Tapi Maman ini betul-betul apa ya? Nggak jujur, guys. Jadi kalau capresnya saja sudah tidak punya etika, sementara ini timnya nggak jujur, mau dibawa kemana negeri ini, guys? Mau dibawa kemana negeri ini? Kita butuh pemimpin yang punya etika, punya moral, punya akhlak, punya ketenangan, punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan untuk mengontrol emosi, dan juga dia itu jujur. Itu tidak dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran, nggak punya, guys. Mereka emosian, tidak substantis, tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, tidak mampu dengan emosi. Itu semuanya nilainya 5 di calon Prabowo Gibran. Ya, 5 semua, guys. Ganjar masih lebih baik. Yang paling bagus adalah Anies. Ya, Anies itu nilainya kalau mau dibilang 9 semuanya, guys. Karena beliau mampu tenang, beliau sampaikan data, beliau kasih solusi, dan bahkan beliau kasihkan track record-nya. Solusinya itu berdasarkan dari track record. Nah, kita bisa pakai itu semacam CV. Ketika sebuah perusahaan itu hendak mengangkat direktur, dia lihat CV-nya dulu dong, bukan dari visi misinya. Karena harus ada bukti, Bapak punya visi misi gitu, mana track record Bapak? Gak cukup hanya visi misi, no, track record mana? CV-nya mana? Ketika CV lihat bagus,
wawancaranya bagus, jalan. Bapak kita angkat direktur, perusahaan maju. Tapi kalau lihat ngecap doang, visi misi, ternyata mana? Joblok. Ya ngecap berarti guys. Perusahaan akan gagal ke depannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.